Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami puji dengan riang. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat firman kita di minggu ini yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. In English, Matthew 5 verse 6. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah Nabal. Kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 25. Adapun tujuan kebenaran firman Tuhan bukan harta, kedudukan, tapi hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nabal adalah seorang yang amat kaya. Ia tinggal di dataran Maon. Dombanya 3.000 ekor. Orang kaya itu mengadakan pesta besar. Ia menyiapkan meja yang panjang untuk sahabat-sahabatnya. Meja itu penuh daging panggang,
roti dan makanan lain yang lezat. Anggur pun tidak kurang. Sudah selayaknya mereka berpesta, sebab tahun itu tahun yang baik. Dulu penyamun dari gurun sering kali mencuri domba-domba mereka. Tetapi sekarang, sesudah Daud dan pasukannya tinggal di Maon, perampok-perampok itu tak berani lagi datang. Daud berhasil melindungi ternak domba itu. Ia merupakan pagar tembok yang hidup di sekeliling harta Nabal, seorang yang kaya itu. Seekor domba pun tak ada yang hilang. Itulah sebabnya mereka ramai-ramai berpesta besar. Mereka bersenang-senang, makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Nabal sangat bangga bahkan sombong. Siapa yang dapat melawan dia? Siapa lagi yang sekaya dia? Tetapi Nabal seorang yang bodoh juga. Tak pernah dipikirkannya siapa sebenarnya yang membuat dia kaya. Hanya dirinya sendiri yang ia perhatikan. Ia sama sekali tak mengenal terima kasih. Kepada siapapun ia tak mau tunduk. Kepada Tuhan Allah tidak, apalagi kepada manusia. Tiba-tiba ada beberapa orang masuk dan memberi hormat. Nabal membusungkan dadanya. Kepalanya ditegakkannya, lalu ia bertanya dengan nada sombong, "Ada apa?" Utusan-utusan itu menjawab, "Tuan kami Daud menyampaikan salamnya kepada Tuan. Ia mendengar kabar bahwa Tuan sudah selesai menggunting bulu domba dan sekarang Tuan sedang berpesta. Daud sudah melindungi domba Tuan dan gembala Tuan. Karena itu kami mohon, ingatlah kepada Daud dan orang-orangnya. Terimalah mereka pada hari besar ini di rumah Tuan, dan berikanlah kepada kami apa saja menurut kerelaan Tuan." Tetapi dengan tak disangka-sangka, Nabal menjadi marah. Nabal yang sekaya itu harus berterima kasih? Siapa Daud itu? Siapa anak Isai itu? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Masakan aku akan memberi roti dan daging kepada dia? Dan ia akan minum anggur yang mahal ini? Pergi kepada tuanmu, katakan Nabal tidak mau mengenal tuanmu. Sungguh suatu penghinaan besar. Tetapi suruhan-suruhan itu tak menyahut. Dengan tak berkata-kata, mereka berbalik lalu berangkat. Sesudah mereka menceritakan kepada Daud apa yang dikatakan Nabal yang sombong itu, Daud marah sekali sampai ia lupa ia tidak boleh membalas dendam. Tak ditanya dulu kepada Tuhan apa kehendaknya. "Ayo, angkat senjatamu, kita berangkat," ia berseru. Kemudian ia berangkat bersama-sama dengan orang-orangnya yang bersenjata lengkap. Ia akan menghajar Nabal yang tinggi hati itu. Akan tetapi ada seorang hamba Nabal yang menyaksikan ketika tuannya marah kepada utusan-utusan Daud. Ia segera pergi menjumpai Abigail, istri Nabal. Diceritakannya bagaimana sombongnya Nabal menjawab suruhan Daud itu. Padahal mereka selalu dilindungi oleh Daud. Abigail seorang yang baik, hatinya sedih mendengar kecongkakan suaminya. Segera disediakannya persembahan besar untuk Daud. Kemudian berangkatlah Abigail ke tempat Daud. Tak diceritakannya kepada suaminya apa yang dilakukannya. Baru saja Abigail berangkat, terdengar bunyi langkah kaki tentara di depannya. Daud yang dengan geram akan membalas dendam kepada Nabal yang tidak tahu berterima kasih. Abigail segera melompat dari keledainya dan berlutut
di hadapan Daud. "Ya Tuan, aku saja yang dihukum, jangan suamiku. Tuhan Allah sendiri akan menghukum Nabal, ampunilah dosanya." Hati Daud menjadi lunak. Ia sadar bahwa Tuhanlah yang menyuruh perempuan itu datang kepadanya supaya ia jangan berbuat dosa. "Pulanglah dengan damai," kata Daud. "Seandainya aku tak bertemu denganmu, besok Nabal pasti tak akan hidup lagi." Ketika Abigail kembali di rumahnya, Nabal dalam keadaan mabuk. Esoknya ia menceritakan semuanya, bagaimana Nabal luput dari bahaya maut. Nabal terperanjat, ia jatuh pingsan dan 10 hari kemudian meninggal. Itulah akhirnya seorang yang sombong hanya memikirkan kekayaannya dan tak ingat Tuhan. Anak-anakku, harta bukanlah jaminan seseorang beroleh selamat. Jangan tergoda dan menjadi sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Hanya Yesus Kristus jaminan keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan bagi manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali agar kami tidak tergoda dan tidak menjadi sombong akan apa yang kami punya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semua itu berkat Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, tegur kami Tuhan jika kami sombong dan kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan buat kami, khususnya anak didik kami kelas 6 dan kelas 9 yang melaksanakan ujian sekolah hari ini. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana, berikan ingatan yang kuat untuk setiap pembelajaran yang sudah mereka pelajari di rumah. Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh menjawab dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Untuk pembelajaran selanjutnya juga Tuhan menolong kami, beri kami hikmat bijaksana. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di dalam setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Allah dan kami layak menerima berkat Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.